bahas tentang masalah kunci keberkahan dari langit. Bisa juga seperti yang saya lihat sudah ada di spanduk judulnya keberkahan, ya, yang bisa didapatkan atau keberkahan hidup. Saya akan bacakan dulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi landasan bahasan kita, Al-A'raf surah nomor 7 ayat 96. Bermulai dari situ. Kita akan baca nanti mungkin sampai ayat 100-nya insyaallah. Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau semua penduduk negeri-negeri di muka bumi ini tidak terkecuali desa, kota, negeri, komunitas mereka beriman dan bertakwa, dua ini, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi sayangnya mereka mendustakan atau meragukan ayat-ayat kami sehingga kami siksa mereka disebabkan dengan perbuatan mereka itu. Di sini kita bisa perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi ayat ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah Allah menyampaikan kepada kita tentang syarat untuk mendapatkan keberkahan. Dan makna keberkahan dari langit dan bumi adalah kecukupan. Kalau kita mau mudah fahami, rezeki akan kita dapatkan dari langit dicurahkan dan dari bumi dikeluarkan. Nanti akan kita bacakan dari beberapa buku tafsir apa yang dimaksudkan dengan keberkahan di sini. Maka syaratnya adalah beriman dan bertakwa. Itu bagian pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah lawannya atau rivalnya. Sebaliknya, kalau mereka mendustakan, tidak beriman, mereka tidak bertakwa, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan siksa mereka. Berarti kita nggak punya opsi. Opsinya beriman dan bertakwa, maka akan dapat keberkahan, atau kufur maka akan disiksa. Ini bagian utama daripada ayat ini. Kita akan fokus teman-teman sekalian sebenarnya ke bagian pertamanya. Karena kita sedang bahas masalah keberkahannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita memenuhi dua syarat tadi, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tetap akan singgung potongan keduanya, yaitu tentang masalah bagaimana kalau orang kufur dan akhir daripada akibat kehidupan atau kekufuran mereka. Saya akan coba bacakan dulu beberapa tafsir yang dinukil dari buku-buku tafsir berhubungan dengan masalah Al-A'raf ayat 96. Misal, dinukil, kita ambil sebagian karena buku tafsir ada puluhan bahkan ratusan buku tafsir. Ada tafsir Al-Mukhtasar, diterbitkan oleh Markas Tafsir di kota Riyadh, di bawah pengasuhan atau pengawasan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram, Mekah. Di tafsir ayat 96 Al-A'raf ini kurang lebih terjemahannya, sekiranya penduduk negeri-negeri itu yang kami mengutus pada mereka rasul-rasul kami kepada mereka, mereka percaya pada ajaran yang dibawa oleh para rasul dan takut kepada Rabb mereka, dengan meninggalkan kekufuran dan kemaksiatan serta menjalankan perintah-perintah Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka pintu-pintu semua kebaikan. Pintu-pintu semua kebutuhan akan dipenuhi dari segala penjuru. Tetapi mereka tidak percaya atau mereka masih ragu. Dan mereka tidak takut tentang siksa Allah kalau mereka berbuat maksiat. Bahkan mereka ada yang mendustakan ajaran yang dibawa oleh para rasul-rasul kepada mereka, maka kami hukum mereka dengan azab yang datang secara tiba-tiba akibat dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Dalam tafsir yang lain, Zubdatut Tafsir min Fathil Qadir, ditulis oleh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashkar, ya, beliau pengajar tafsir di Universitas Islam Madinah. Beliau mengatakan potongan pertama, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk-penduduk negeri itu yang telah kami kirim kepada mereka rasul
Kalau kita sekarang Nabi Muhammad SAW. Amanu, mereka beriman kepada para rasul dan yang diutus kepada mereka. Wattaqau, dan mereka bertakwa, yakni meninggalkan kekafiran mereka dan tidak menetap pada perbuatan dosa-dosa mereka. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Yakni kami mudahkan mereka untuk memperoleh segala jenis kebaikan dari langit dan juga bumi. Sebagaimana kemudahan didapatkan dengan terbukanya pintu-pintu yang sebelumnya tertutup. Yang dimaksud dengan kebaikan dari langit adalah hujan, dan kebaikan dari bumi adalah tumbuh-tumbuhan, dan juga kebaikan-kebaikan lain yang bisa membuat roda kehidupan berjalan. Walakin kadzabu, tapi sayangnya mereka mendustakan itu atau meragukan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul. Mereka tidak beriman dan tidak bertakwa. Fa'akhadnahum, maka kami pun menyiksa mereka bima kanu yaksibun, disebabkan karena berupa perbuatan dosa yang mereka lakukan. Ini mungkin sudah mewakili teman-teman sekalian karena tafsirnya berkisar di makna apa yang tadi kita sampaikan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala memastikan semua kebutuhan kita, semua solusi dari permasalahan yang kita inginkan. Ya, kalau kita sedang sakit supaya sembuh, kalau yang belum punya keturunan supaya dapat keturunan, belum punya pasangan dapat pasangan, belum punya sumber income, pendapatan untuk dapat sumber income misalnya, atau apa saja. Ya, semua itu kalau mau terpenuhi pintu-pintu kebaikannya, maka syaratnya dua. Beriman dan bertakwa. Baik, mungkin kita sudah sering dengar teman-teman sekalian, iman. Saya sudah beriman Ustaz. Ya, saya juga sudah sering dengar dalam ceramah masalah takwa. Sekarang kita mau lebih dalam, lebih kepada tazkiyatun nafsnya, lebih kepada bagaimana jiwa meresapi keimanan dan ketakwaan itu. Sehingga kita lebih mudah untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita. Kalau definisi iman sudah tidak asing, keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian aplikasi dengan anggota tubuh. Umumnya ulama memberikan definisi seperti itu. Orang mengucapkan dengan lisannya, orang yakini dengan hatinya, dan dia aplikasi dengan anggota tubuhnya. Yang kita ini titik beratkan adalah lebih kepada tazkiyatun nafsnya. Bagaimana pensucian jiwa dengan keimanan. Iman ini teman-teman tidak bisa kalau dia berdiri sendiri. Hanya ucapan lisan, ya saya sudah beriman. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada orang-orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan mereka belum menerapkan, ya, belum melaksanakan perintah yang diikuti dengan penuh keyakinan kalau Allah melihat dia, Allah akan memberikan balasan dan Allah benar dengan janjinya. Kalau dia berbuat dosa, dia takut dengan hukuman, maka itu masih dikatakan muslim. Makanya Allah SWT mengatakan, ya, jangan mereka mengatakan amanna, kullan tu'minu walakin qulu aslamna. Kalian belum dikatakan beriman, tapi katakan kami sudah masuk Islam. Kalau hanya sekedar ucapan lisan. Tapi kalau dikuatkan dengan keyakinan dalam hati, bahwasanya memang betul Allah Azza wa Jalla itu ada, walaupun tidak nampak dengan mata kita. Karena fakta-fakta di sekitar kita semua menunjukkan adanya pencipta. Masjid ini, komplek ini, tidak akan pernah bisa berdiri tanpa ada yang menggambarnya. Tanpa ada yang membangunnya, buru-buru yang bekerja, tanpa ada yang membiayainya, listrik di masjid ini tidak akan bisa menyala, dan seterusnya. Pakaian yang kita pakai tidak mungkin kalau tidak ada yang menggambarnya, mendesainnya, yang membuat kainnya, menjahitnya, dan seterusnya. Fakta-fakta depan mata kita yang sehari kita lakukan, tidak mungkin semua itu ada tanpa ada yang membuatnya. Maka bagaimana dengan alam semesta yang luar biasa, begitu rapinya, pergantian siang malam, ya kemudian rutinitas yang ada, semuanya dengan begitu rapi, waktunya, ya, musimnya, dan semua tertata dengan rapi, buah-buahannya, hewan-hewannya, manusianya, dengan berbagai macam karakter, sistem pencernaannya, kemudian pertahanannya, dan segala macam hal. Ini semua tertata dengan rapi. Tidak mungkin ini tidak ada penciptanya. Kalau kita sudah yakin dengan itu, hati kita dipenuhi dengan keyakinan walaupun tidak nampak Allah Azza wa Jalla, karena memang Allah Azza wa Jalla merahasiakan untuk melihat zatnya mulia, karena Allah menjadikan itu adalah nikmat terbesar di surga. Sebagaimana riwayat sahih dinukil dari Nabi SAW, kalau ahli surga sudah masuk ke dalam surga, ahli surga
sudah masuk ke dalam surga. Kemudian termasuk yang orang-orang beriman yang masih di dalam ya neraka, yang sudah keluar dari neraka, masuk neraka dulu kemudian mereka akan ya masuk ke dalam surga. Ya. Artinya usatul mukminin, orang-orang beriman yang punya dosa, mereka dibersihkan dulu di neraka kemudian masuk dalam surga. Kalau sudah bersih semuanya di neraka, tertinggal orang kafir yang abadi, naudzubillah, orang munafik dan orang musyrik, maka Allah Azza wa Jalla mengumpulkan ahli surga sambil berfirman kepada mereka, apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan? Maka mereka serentak mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan setelah engkau selamatkan kami dari neraka dan engkau masukkan kami ke dalam surga. Karena kita semua nanti kalau masuk ke dalam surga insya Allah, maka kita pasti akan lewati neraka. Ma minkum illa wariduha. Tidak ada siapapun kecuali pasti melewati di atasnya. Ya. Dan Nabi SAW berikan gambaran, golongan pertama lewat ya secepat kilat atau seperti sekedap mata. Ada yang seperti burung yang terbang, ada yang seperti kuda yang berlari, ada yang seperti orang yang berlari, ada yang manusia yang jalan, ada yang merangkak, ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita lewatin, makanya orang surga itu akan tahu bagaimana neraka itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, ya Allah, nikmat apa lagi yang kami inginkan? Engkau selamatkan kami dari neraka, kami masuk ke dalam surga, abadi lagi. Kepemilikan abadi di surga. Di dunia ini kalau kita punya surat rumah, surat kepemilikan kendaraan cuma sementara, kalau meninggal pindah tangan kepada ahli waris dan terus saja dimiliki oleh orang-orang lain, kita cuma pakai sementara. Kalau di akhirat sekali kita miliki, khalidina fiha, kekal selamanya. Maka mereka mengatakan nikmat apa lagi? Kemudian Allah Azza wa Jal mengatakan atau dikatakan oleh Nabi SAW, Allah Azza wa Jal akan mengangkat hijabnya. Sehingga pertama kali mereka semua melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemahasempurnaannya. Maka semua di surga serentak mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang mengalahkan melihat wajahmu yang mulia. Dan Allah menampakkan dirinya di pagi dan di petang hari, ya, atau memperlihatkan dirinya kepada ahli surga sebagai nikmat terbesar di sana. Jadi memang orang-orang kafir tidak akan melihatnya. Nah, beruntunglah orang-orang beriman kalau mereka beriman dan akan mendapatkan panduan selama di dunia dan juga di akhirat nanti akan mendapatkan sesuatu yang abadi. Nah, itu keimanan. Dan kalau dia terus dipupuk sebagaimana ahli sunnah wal jamaah, ulamanya sepakat mengatakan al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan makin kuat gencarnya dan kuatnya kita beramal saleh, dan dia berkurang dengan maksiat. Kalau kita fahami dan kita coba godok supaya iman itu makin tebal, makin kuat dalam hati kita, maka kita bisa makin banyak mendapatkan keberkahan dijanjikan. Dan ditambah lagi iman itu dipartnerkan dengan takwa. Takwa ini artinya patuh. Allah bilang apa, yakin, ya, tadi dalam iman, kemudian kerjakan. Dikerjakan semua yang wajib dan sunnah, dan ditinggalkan semua apa yang dilarang, haram atau makruh. Ini dia poinnya. Allah